لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 1 Sya'ban. Berarti kurang lebih 1 bulan ke depan kita bertemu dengan Ramadan. Dan kita tahu bahwa Ramadan itu tidak biasa. Ada begitu banyak beban-beban syariat yang dipikulkan kepada kita, yang berbeda dan lebih daripada bulan-bulan lainnya. Maka tentu kesiapan kita harus lebih daripada bulan-bulan lainnya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Daya pikul kita harus lebih kuat. Kemampuan kita untuk mengemban dan menunaikan apa yang Allah bebankan kepada kita di bulan Ramadan harus kita lakukan betul-betul. Karena begitulah tabiatnya seorang mukmin. Mukmin itu disebut mukallaf ketika dia sudah baligh. Mukallaf itu berarti adalah orang yang dibebani. Maka beban itu biasa bagi seorang mukmin. Hanya tinggal bagaimana kemampuan kita memikul beban. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ditasdid di dalam Sahih Muslim, juga di dalam Musnad Imam Ahmad, dan di dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam hadis itu disebutkan, an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajiduna an-nasa ka'ibli mi'ah la yajidu rajulu fiha rahilah. Kata Rasulullah, di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kalian akan mendapati manusia bagaikan ratusan unta. Kalian akan mendapati manusia bagaikan ratusan unta. La yajidu rajulu, dan tidak kalian temui di dalam ratusan itu
seseorang yang disebut sebagai rahilah. Jadi ibarat unta, ada ratusan unta dan tidak ditemukan satu pun di dalam ratusan unta itu rahilah. Rahilah itu unta juga. Sehingga para ahli bahasa mengatakan ar-rahilah hiyal ba'ir, bahwa rahilah itu adalah unta. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan dengan istilah yang berbeda? Unta yang umumnya disebut ibili dan unta yang satunya disebut rahilah. Jamaah sekalian, hadis-hadis seperti ini tidak satu. Di dalam hadis lain juga disebutkan, inna masalul mu'minina kamasalin nahlah, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Jadi tidak jarang Rasulullah SAW menggunakan ibarat-ibarat, permisalan-permisalan, atau dalam bahasa Indonesia majas-majas yang disebut dengan metafora atau personifikasi. Yang tentu ini bukanlah sebuah penghinaan karena mengibaratkan manusia dengan binatang, bukan. Tapi selalunya yang diambil adalah sisi kelebihan dari hewan tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyatakan manusia itu ibarat ratusan unta dan tidak ditemukan satu pun dari ratusan unta, artinya mungkin di dalam ratusan unta tidak ditemukan unta jenis rahilah. Tapi kalau seandainya ada ribuan, mungkin akan ditemukan satu rahilah. Mungkin, atau mungkin lebih daripada itu. Lalu pertanyaannya, apakah rahilah itu? Maka para ulama bahasa, para ahli bahasa menyebutkan bahwa rahilah itu punya kriteria, punya ciri khas yang berbeda dengan unta pada umumnya. Yang pertama, bahwa rahilah itu punya ciri an-najibu al-mukhtar. Dia termasuk jenis unta penyelamat dan unta terpilih. Yang namanya penyelamat, maka dia seharusnya punya kemampuan lebih daripada yang diselamatkan. Dia punya ketahanan, dia punya kekuatan, dia punya skill di atas rata-rata. Kita sebut saja yang namanya pemadam kebakaran. Yang namanya pemadam kebakaran pasti dia punya kelebihan dibandingkan orang pada umumnya, setidaknya dalam skill pemadam kebakaran, memadamkan api, atau dari sisi ketahanan tubuh, kekuatan fisik, karena memang itu dibutuhkan. Kita sebut saja tim-tim penyelamat di dalam bidang apapun, maka pastilah mereka orang-orang terpilih. Dan pastinya sedikit, tidak mungkin sama banyak dengan yang akan ditolongnya atau diselamatkannya. Itu ciri yang pertama. Mereka adalah gambaran tentang unta penyelamat dan terpilih. Maka jika ada manusia-manusia yang punya kategori seperti rahilah, maka dia adalah manusia yang punya kapasitas di atas rata-rata. Dia adalah orang-orang terpilih, dan karena keterpilihannya itu, maka dialah yang menjadi penyelamat bagi manusia lain. Lalu yang kedua, ciri dari rahilah itu adalah kamilul awsaf, bahwa rahilah itu dia punya tampilan, gambaran
yang sempurna dari seekor unta. Jika ada unta yang bagus tapi mungkin posturnya kecil, ada yang posturnya besar tapi dia punya cacat, ada yang besar tapi kurus, ada yang kekar tapi pendek. Jadi selalu ada kekurangan. Tapi ketika bicara tentang rahilah, maka dia punya kembaran yang nyaris sempurna. Dia besar, dia gagah, dia kuat, tidak ada cacat, dan cantik dilihatnya. Kalau orang sekarang bilang ibarat hewan kurban, ganteng hewannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara fisik penampilannya itu nyaris sempurna. Lalu yang ketiga, ciri dari rahilah ini disebutkan al-hasanul manzar. Dia punya penampilan yang bagus. Ini hampir mirip dengan yang kedua tadi. Jika kedua itu lebih kepada kemampuannya, maka yang ketiga ini lebih kepada ciri-ciri yang nampaknya. Maka disebut al-hasanul manzar, baik ketika dilihat kelihatan bagus. Lalu yang keempat, al-qawiyyu 'alal ahmali wal asfar. Unta rahilah ini adalah unta yang kuat dalam menanggung beban ahmal wal asfal. Bukan hanya kuat menanggung beban. Jika unta lain mungkin hanya mampu memikul beban 100 kilo, dia bisa mungkin 4 kali 5 kali lipat daripada unta pada umumnya. Tapi bukan hanya kuat dalam hal memikul, artinya dia punya kekuatan, punya power, tapi juga wal asfal. Dia juga mampu menempuh jarak perjalanan yang jauh. Ketika bicara menempuh perjalanan jauh, maka dia bicara persistensi. Dia bicara tentang durabilitas, tentang ketahanan. Ada orang yang kuat tapi nggak tahan lama. Dia bisa ngangkat beban berat, tapi sebentar dia sudah capek. Nah, unta tipe ini dia bukan hanya kuat menanggung beban yang berat, tapi bahkan dengan beban berat itu dia siap memikulnya untuk perjalanan yang panjang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar jika dia menjadi yang terpilih, jika dia menjadi penyelamat bagi yang lainnya. Kalau ibarat kita mendaki gunung, dia seperti serpa yang tugasnya adalah memikul beban para pendaki gunung. Para pendaki gunung bisa naik sampai puncak, tapi tidak memikul bebannya. Ranselnya, tas-tasnya itu dibawa sama serpa. Serpa ini dia hanya kadang berdua dengan satu bilah kayu dipanggul, kemudian satu lagi di depan, dan di kayu itu maka diletakkanlah ransel-ransel para pendaki. Kadang ada 5, ada 7 ransel itu dipikul oleh mereka berdua. Dan mereka pun sampai di atas, sebagaimana para pendaki sampai di atas. Cuma yang terkenal hanya pendakinya. Padahal serpa itu mungkin dia sudah berkali-kali naik turun gunung itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pelari sprinter itu, lari 100 meter itu kuat. Tapi kalau pelari sprinter disuruh lari maraton, baru 200-300, paling jauh 400 meter, dengan kekuatan sprinternya dia sudah jatuh. Nah, ibarat perjalanan jauh, maka dia seperti maraton. Dia kuat dan dia tahan.
Lalu ciri yang berikutnya, ciri yang kelima, wa idza kana fi ibli urifa, jika dia bersama dengan unta-unta yang lain, jika bersama dengan ibili yang lain, maka rahilah itu kelihatan bedanya. Ada ratusan unta, ada ribuan unta. Jika ada rahilah satu di sana, ketahuan, yang itu yang namanya rahilah. Karena dia beda sendiri, tampilannya beda, fisiknya beda, segala-galanya berbeda, mudah untuk dikenali. Saya ingat ketika guru saya berkata, jadilah ikan besar di dalam akuarium yang kecil. Jangan sekadar ingin masuk di dalam kolam yang besar, tapi kamu menjadi ikan kecil. Ikan kecil di dalam kolam yang besar, dia tidak bisa dicari, tidak dikenali. Karena ada banyak ikan-ikan besar, dia hanya menjadi ikan kecil. Jangan-jangan ikan kecil pun hanyalah ikan pakan bagi ikan-ikan besar. Tapi jadilah ikan besar sekalipun di dalam kolam yang kecil. Karena ketika menjadi ikan besar di dalam kolam yang kecil, dia akan mudah dikenali. Dikenali karena kehebatannya, dikenali karena kekhasannya, dikenali karena kelebihan-kelebihannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi karena liqillatihi wa nudratihi. Karena mereka itu sedikit dan langka. Unta rahilah itu sedikit dan langka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mukmin itu seperti rahilah. Ada banyak sekali manusia, tapi mukmin itu bisa dikenali. Tapi rahilah di antara mukmin, ada banyak mukmin, tapi dia bisa dikenali di antara mukmin yang lainnya. Karena dia punya kapasitas lebih di atas mukmin rata-rata. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu, kata Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu, ada rijal-rijal yang benar, ma'ahadullah alaihi, atas janji-janjinya kepada Allah. Jadi bahkan di antara mukmin kebanyakan ada rijalnya. Dan yang dimaksud dengan rijal itu bukan laki-laki. Karena jika kata rijal di dalam sebuah ayat disebut di ayat itu kata nisanya, baru rijal bermakna laki-laki. Al-rijalu qawwamuna 'ala nisa, contohnya. Ada rijal, ada nisa. Maka makna rijal di sana adalah laki-laki. Tapi ketika disebut kata rijal dan tidak ada kata nisa di dalam ayat tersebut, maka makna rijal itu bukan berarti laki-laki. Dia bisa laki, bisa perempuan, dia bisa dewasa, bisa muda, dia bisa kaya, dia bisa miskin. Tapi yang pasti bahwa rijal itu mereka yang memiliki kapasitas di atas rata-rata mukmin pada umumnya. Maka berkaitan dengan Ramadan, Rasulullah juga menyatakan, rubama sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang melakukan puasa, mereka beriman, mereka berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Ada banyak mukmin berpuasa, sebagian besar mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena mukmin yang awam. Tapi mukmin yang dia adalah rijal, yang dia ibarat unta adalah rahilah, maka dialah mukmin yang dengan Ramadannya dia sampai kepada titik keberhasilan Ramadannya. La'allakum tattaqun, dan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia
sampai pada derajat takwa dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan kita menjadi satu di antaranya. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.